Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Putri Nabila dari kelas A3 Prodi S1 Pariwisata dengan NIM 2271190. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu daftar isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya usaha. Yang kedua ada target pasar dan produk. Yang ketiga ada rencana biaya. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mengukur kelayakan suatu bisnis dan berfokus pada identifikasi potensi masalah dengan harapan usaha yang dijalankan dapat bertahan lama dan terhindar dari kerugian. Susyeka merupakan bisnis sederhana yang menyediakan jasa pencucian sepatu dan pewarnaan kembali dengan harga yang terjangkau. Usaha ini dapat kita manfaatkan sebagai peluang usaha dan ditambah adanya kemajuan teknologi yang canggih dapat membantu kita dalam memperkenalkan bisnis, seperti iklan di sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun Facebook. Yang selanjutnya ada target pasar dan produk. Bisnis ini menargetkan generasi milenial, termasuk kaum remaja dan dewasa, yang menggunakan sepatu berbagai jenis ukuran, warna, dan jenisnya. Berikut daftar harga. Untuk clean care, jenis kanvasnya 40.000, jenis WD itu 50.000, jenis leather itu 50.000. Selanjutnya ada service care dengan jenis recolor dengan harga 100.000, unyellowing 70.000, change color 130.000, dan reglue itu 30.000. Kemudian di sini ada rencana biaya dengan uraian modal. Yang pertama ada kalkulator 1 unit dengan harga 30.000, stempel 1 unit dengan harga 50.000, nota pembayaran ada 4 unit dengan harga satuannya 7.000 dengan jumlah 28.000. Kemudian ada kertas kupon ada 3 unit dengan harga satuannya 5.000, jumlahnya 15.000. Kemudian ada pulpen 2 unit dengan harga satuannya 2.000, kemudian ada jumlahnya 4.000. Kemudian ada sikat 2 unit dengan harga 35.000 dengan total 70.000. Kemudian ada sabun 1 unit dengan harga 50.000. Kemudian jenis pewarna ada 1 unit dengan harga 75.000. Kemudian ada kuas 1 unit dengan harga 20.000. Kemudian lem khusus ada 1 unit dengan harga 30.000. Kemudian ada plastik 2 unit dengan harga satuannya 15.000 dan totalnya 30.000. Kemudian rencana biaya ini ditotalkan semua mendapatkan hasil 402.000. Kemudian ada tabel selanjutnya yaitu peralatan depresiasi. Peralatan depresiasi ini digunakan untuk menghitung suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap. Yang pertama itu ada berbagai jenis kuas dengan 2 unit dengan total 20.000, umur ekonomisnya 1 tahun, dengan depresiasinya berarti totalnya 20.000. Kemudian berbagai jenis sikat dengan 1 unit dengan harga totalnya 70.000, umur ekonomisnya 1 tahun dan depresiasinya 70.000. Kemudian ditotal menjadi 90.000. Sus.YK menetapkan nilai ekonomi selama 1 tahun untuk masing-masing barang dengan total 90.000. Kemudian ada tabel berikutnya yaitu kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja yang digunakan oleh jasa dalam menjalankan kegiatan usaha per bulannya. Yang pertama ada perlengkapan seperti sikat 2 unit dengan harga satuannya 35.000 dengan total 70.000.
Kemudian ada sabun 1 unit dengan harga 50.000. Kemudian ada pewarna 1 unit 75.000. Ada lem khusus sepatu 1 unit dengan harga 80.000. Kemudian ada kuas 1 unit dengan harga 30.000. Kemudian ada plastik 2 unit dengan harga satuannya 15.000. Di total menjadi 30.000. Kemudian jumlah dari kebutuhan modal itu yaitu 340.000. Kemudian untuk per tahunnya 4.080.000. Perhitungan modal kerja untuk biaya menjalankan SUS.IEK selama sebulan yaitu Rp340.000. Kemudian untuk per tahunnya 4.080.000. Kemudian di sini ada tabel biaya operasional atau biaya variabel dengan uraian. Yang pertama ada biaya listrik dengan harga 75.000. Kemudian biaya transportasi dengan harga 50.000, kemudian ada kuota internet dengan harga 25.000. Bila di total semua itu 150.000 dan total untuk per tahunnya 1.800.000. Total per tahun ini didapat dari 150.000 dikali 12 bulan. Kemudian di tabel berikutnya ada biaya peralatan kantor. Dengan uraian yang pertama ada stempel 1 unit dengan harga satuannya 50.000. Kemudian ada pulpen 2 unit dengan harga satuannya 2.000 dan totalnya 4.000. Kemudian ada nota pembayaran 4 unit dengan harga satuannya 7.000 dan totalnya 28.000. Kemudian ada kertas kupon 3 unit dengan harga satuannya 5.000 dan jumlahnya 15.000. Kemudian bila di total untuk jumlahnya ada 97.000. Bila di total per tahun ada 1.164.000 rupiah. Kemudian di sini ada keuntungan atau laba bersih. Saya asumsikan pendapatan per bulan dari SUS.IK ini 1.400.000. Kemudian ada uraian biaya tetap per bulannya 402.000. Kemudian biaya variabelnya 150.000. Nah, biaya tetap ditambah biaya variabel itu memiliki total 552.000. Nah, asumsi pendapatan ini 1.400.000 dikurangi 552.000 yang berasal dari biaya tetap dan biaya variabel dikurangi lalu mendapatkan hasil 848.000 yaitu keuntungan per bulan di usaha SUS.IK. Kemudian ada tabel laporan laba atau rugi selama 2 periode atau 2 tahun dengan uraian pendapatan pada tahun 2021 SUS.IK mendapatkan hasil 15.800.000. Kemudian memiliki biaya bahan baku 4.080.000, biaya perlengkapan ada 450.000, kemudian biaya variabel itu 4.800.000, kemudian biaya depresiasinya 90.000. Nah, untuk menghitung laba bersihnya, biaya bahan baku, biaya perlengkapan, biaya variabel, dan biaya depresiasi ini dijumlahkan terlebih dahulu dan mendapatkan hasil 9.420.000. 9.420.000 ini dikurangi dengan pendapatan di tahun 2021 yaitu 15.800.000 dan memiliki hasil 6.380.000 yang berarti laba bersih di tahun 2021 yaitu 6.380.000. Kemudian di tahun berikutnya di 2022 mendapatkan penghasilan 16.200.000 rupiah. Kemudian memiliki bahan baku 4.160.000 rupiah, biaya perlengkapan 550.000 rupiah, biaya variabelnya 4.950.000 rupiah, dan biaya depresiasinya 90.000.
Bila biaya bahan baku, perlengkapan, variabel, dan depresiasi di total mendapatkan hasil 9.750.000 ini dikurangi dengan pendapatan pada tahun tersebut dan memiliki hasil 6.450.000 rupiah. Di sini tabel laporan laba rugi selama 2 tahun dengan usaha yang saya jalankan, pastinya keuntungannya meningkat di setiap tahunnya dikarenakan pendapatan juga meningkat. Kemudian ada perhitungan payback period. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan kapan sih modal yang kita keluarkan ini bakal kembali, atau payback periode ini merupakan periode yang dibutuhkan agar dapat menutup kembali seluruh pengeluaran investasi menggunakan kas bersih. Di sini ada rumusnya, yaitu jumlah investasi dibagi arus kas bersih per tahunnya. Nah, jumlah investasi pertama yaitu 402.000 dan arus kas tahun pertama yang tadi kita hitung dalam tabel laba rugi ada 6.380.000 rupiah. Nah, ini dimasukkan saja ke rumusnya, kemudian dikali 12 bulan, mendapatkan hasil 0,76 atau bisa disebut dengan 1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa payback periode sus.yk yaitu 1 bulan. Jadi, kas yang bakal kembali ini dapat berlangsung selama 1 bulan. Kemudian ada perhitungan selanjutnya, net present value. Net present value ini digunakan untuk melihat apakah usaha kita layak atau tidak. Bisa juga digunakan untuk menghitung selisih antara nilai arus kas masuk dan yang keluar selama dalam waktu tertentu. Penganggaran modal dan perencanaan investasi memakai NPV ini digunakan sebagai metode dalam menentukan keuntungan dan profitabilitas. Berikut ada rumus NPV. NPV sama dengan S1 per 1 plus K plus S2 dibagi 1 plus K pangkat 2. Nah, S1 di sini merupakan arus kas tahun pertama, arus kas tahun kedua, kemudian K ini suku bunga, dan CO itu nilai investasi awal atau tahun ke-0. Kemudian rumusnya kita masukkan tadi, arus kas tahun pertama yaitu 6.380.000 rupiah dibagi 1 plus 1, kemudian ditambah arus kas tahun kedua yaitu 6.450.000 rupiah dibagi 1 plus 1 pangkat 2, kemudian investasi awalnya tadi 402.000 rupiah. Nah, ini mendapatkan hasil yang pertama ada 3.190.000 ditambah 1.612.500 rupiah dikurangi 402.000 rupiah, mendapatkan hasil 4.400.500 rupiah. Dari hasil perhitungan MVP menunjukkan hasilnya 4.400.500 rupiah, yang mengartikan bahwa investasi dalam usaha ini menguntungkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.